Allah. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu kullul makhluqat wa samila lutfuhu ala kullil bariyat qawwa'at ilahul halimul mannanul karimur rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah masdarul fadli wa mandarul rahmat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadiyal bashariyati wa qa'iduhum ilal jannat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan khutbah yang singkat ini, khutbah wasiat dari khutbah khususnya dan jamaah sekalian pada umumnya, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, imtisarul awamirillah wastinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah istiqomah diri, cara menjaga keistiqomahan diri. Sungguh kita adalah orang-orang yang semestinya selalu khawatir dengan keimanan kita sendiri, sebab kita tidak bisa menjamin iman kita. Ada orang yang semula tekun beribadah, tapi akhir hidupnya masjid pun tak lagi ia singgahi. Ada yang semula terlihat sangat alim, tiba-tiba di akhir hidupnya ia berubah menjadi zalim. Ada yang semula rajin bersedekah, tiba-tiba ia berubah menjadi amat serakah. Ada yang dahulunya menutup aurat, lalu mendadak ia tanpa sungkan mengumbar auratnya dengan penuh kebanggaan tanpa merasa seperti tidak punya ulang malu. Sungguh, masalah muslim rahimahullah, kita tidak kuasa menjaga iman kita sendiri. Oleh karena itu, kitalah yang paling tahu terhadap keistiqomahan iman kita dan amal-amal kita. Sebab kita tidak kuasa menjamin iman, maka oleh karena itu kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dianugerahkan keistiqomahan hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah jadikan hati-hati kami condong kepada kesesatan yang setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau lah Maha memberi karunia. Quran Al-Imran. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita merasakan kondisi semangat dalam beribadah, tetapi saat-saat tertentu kita juga sering mengalami kelesuan yang mengkhawatirkan. Ada kalanya kita sangat rajin membaca Al-Quran, ada kalanya saatnya pula kita dihinggapi rasa malas tak tertahankan. Kadang-kala kita sangat bersemangat sholat berjemaah ke masjid, tetapi saat-saat tertentu sering pula kita merasa butuh energi lebih untuk berangkat ke masjid.
Dan ada saatnya kita merasa ringan datang ke majelis ilmu, tetapi di saat yang lain kita dihinggapi rasa berat dan jenuh. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimahullah, ternyata sebagaimana tabiat iman yang naik turun, demikian pula hanya dengan amal kita. Ada saatnya kita sangat bersemangat dalam beramal, tetapi kadang-kadang kita pun mengalami kesulitan dalam beramal. Rasulullah SAW menjelaskan tabiat amal ini dan menjadikan sebuah pelajaran buat kita. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, hadis dari Imam Ahmad, dia bersabda, inna li kulli amalin syiratun wa li kulli syiratin fatratun faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, dan riwayat Imam Ahmad, beliau memberikan sebuah penjelasan pada kita, segala sesuatu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat akan ada masa lesunya. Maka bagi siapa yang masa lesunya berpegang kepada sunnahku, maka beruntunglah ia. Dan bagi siapa yang masa lesunya pada salah, pada selain sunnahku, maka sungguh ia telah binasa. Hadis dari Imam Ahmad. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang tabiat amal dan juga tabiat orang-orang beramal. Ada masa-masa sirah, semangat, tetapi saat-saat tertentu seseorang akan mengalami masa fatrah, masa lesu, masa tidak bergairah di dalam beribadah. Salah satu contohnya saat Ramadan, hampir sebagian besar kita sangat bersemangat melaksanakan sholat berjamaah di masjid di awal Ramadan. Begitu di akhir Ramadan, bahkan keluar dari Ramadan, tiba-tiba semangat itu kendur dan melemah. Kondisi tersebut sekedar sebagai contoh yang paling nyata bahwa kita pernah mengalami masa sirah, masa semangat, dan juga sekaligus juga masa-masa patah, masa-masa lesu. Nah, bagaimana anjuran Rasulullah SAW menyikapi tabiat amal dan juga tabiat orang yang beramal tersebut? Kita harus komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW dalam situasi lesu. Jangan meninggalkan amal soleh sama sekali. Namun sayangnya saat sebagian kita mengalami kelesuan di dalam beramal, seringkali kita meninggalkan sama sekali, meninggalkan semuanya. Masyaallah muslimin sedang sholat rahimahullah. Akibatnya kita semakin jauh dari kebaikan dan hidayah. Begitu seorang malas membaca Al-Quran, tetaplah komitmen membaca Al-Quran meskipun dari sejumlah ayat yang sedikit dari saat-saat kita bersemangat. Kata Rasulullah, faqad aflaha, maka sungguh dia beruntung. Akan tetapi di saat seorang lesu beribadah lalu dia tinggalkan sama sekali aktivitas ibadah itu, kata Rasulullah SAW dan manusia, faqad halaka, sungguh ia akan binasa. Alih-alih semangat itu akan pulih, terjadi malah sebaliknya, ia semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetaplah kita berkomitmen dengan sunnah Rasulullah SAW ini. Artinya jika kita tidak bisa beramal secara ideal, berusahalah untuk mendekati yang ideal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu", beristiqomahlah. Kalau tidak mampu yang ideal, tetaplah yang ideal. Hadis dari Bukhari. Ma'asyiral muslimin dan sholat rahimahullah, ada beberapa cara agar kita dapat istiqomah di dalam iman dan amal soleh. Yang pertama, perkuat keistiqomahan dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan hidayah. Ada seorang Sya'ab bin Hausab mengisahkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW, "Wahai Ummu, apa doa yang paling sering dibaca Rasulullah SAW jika dia berada di sisi?" Ummu Salamah menjawab pertanyaan. Beliau sering membaca, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah menyampaikan pesan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa doa yang sering kau baca adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang manusia yang pun melainkan hatinya berada di antara dua jemari Allah. Siapa saja yang dikehendaki Allah, pasti Allah akan menentukan di atas iman. Dan siapa saja yang dikehendakinya Allah,
pasti Allah akan kuasa memalingkannya dari kebenaran. Setelah itu Mu'az bin Mu'az yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan Engkau menjadikan kami condong pada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk pada kami. Ma'asyiral muslimin dan rahimakumullah. Yang kedua, jika rasa usul dalam beramal soleh itu mendera kita, lalu ada rasa berat untuk beramal di saat kita semestinya beramal, maka segeralah ambil tindakan, bersegeralah beramal dengan melipatkan ganda kemauan kita. Jika ada rasa malas untuk sholat berjamaah di masjid, padahal ajar waktu memandang menyuruh kita, segeralah ambil tindakan dengan segera bertugas ke masjid walaupun dalam kondisi malas. Ketika harus membaca Al-Quran itu datang, jangan perturutkan kemalasan, segera ambil tindakan membuka Quran dan segera membacanya. Dan ketika dorongan untuk sholat rawatib merasa berat tunaikan, bersegeralah bangkit dan sholat rawatib. Demikian pula halnya pada saat kita merasa malas untuk menghadiri majlis ilmu, langkah paling sederhana adalah memperkuat kemauan dengan bergegas dan berangkat. Dalam surah Al-Taubah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman dalam surah Al-Taubah, berangkatlah kamu dengan rasa ringan maupun rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Lagi-lagi saat menghadapi tabiat amal dan tabiat orang beramal, kadang ringan, kadang pula terasa berat, adalah bersegera mengambil tindakan, bersegera beramal kebaikan tanpa memperburuk kemalasan. Dan yang terakhir, masyarakat muslimin sedang berjuang rahimahullah, adalah bersahabat dengan para salafus saleh, orang-orang baik. Dari Muhammad bin Hasan bin Aqil menjelaskan, sesungguhnya di antara sarana keteguhan yang terbaik adalah hubungan yang baik dengan orang-orang soleh dan bersahabat dengan mereka. Bersahabat dengan orang-orang soleh memiliki banyak kebaikan bagi upaya menumbuhkan keteguhan, upaya memperkuat ketaatan kepada Allah, dan juga menjaga agar tetap berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang soleh tidak akan membiarkan temannya dalam kesusahan dan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu beserta orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin dan sahabat rahimahullah. Demikianlah antara iman, antara ketakwaan dan persahabatan itu bertautan sebagaimana penjaga keistiqomahan. Persahabatan dalam iman inilah yang akan selalu menyelamatkan kelak mereka yang bersahabat dalam ketaatan pada Allah SWT dan akan terhubung kembali di akhirat. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67 Allah SWT berfirman, Al-akhillah yawma idzin ba'dhum ba'd aduwwun lil muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, jalinlah persahabatan dengan para salafus saleh dan orang yang bertakwa agar semakin kuat keistiqomahan kita di tangan mereka tidak akan menjadikan kita dalam kesesatan. Dan para salafus saleh akan menjaga kita dan mendoakan kita agar selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, berhimpun di dalam kebaikannya, supaya kelak Allah menghimpunkan mereka, menghimpunkan kita di dalam surganya. Dan semoga Allah selalu mengaruniakan istiqomahan kepada kita sehingga nafas di akhir dalam kehidupan kita menembuskan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimahullah. Dan untuk banyak singkat ini menambah motivasi kita untuk terus meningkatkan kehidupan kita dan terus meningkatkan ketakwaan kita dengan bersemangat dan mengikutkan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW bahwa setiap kehidupan kita harus diiringi dengan kebaikan dan terus utama dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima ya'lamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة